Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, di video ini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis serangan informasi. Nah, sebelum itu, kenalan dulu yuk ke anggota-anggota kelompok 1. Nah, nama-nama anggota kelompok 1 yaitu ada saya sendiri, Peka Tamara Dalilena Harahap, Ramadan Pratama Putra Sibuan, Enika Tamara, Desi Agustina Haro, dan Vira Asri. Nah, kita saksikan videonya ya guys. Denial of Service atau DOS adalah serangan yang bertujuan untuk membuat sumber daya komputer atau jaringan menjadi tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Serangan DOS dilakukan dengan membanjiri sistem target dengan lalu lintas yang tidak biasa atau memanfaatkan kelemahan dalam perangkat lunak atau konfigurasi jaringan. Serangan DOS dapat menyebabkan gangguan serius dalam operasi normal sistem atau jaringan, mengakibatkan layanan menjadi tidak dapat diakses atau melambat secara signifikan. Tujuan utama serangan ini biasanya adalah untuk menyebabkan kerugian finansial, merusak reputasi, atau mengganggu operasi organisasi atau individu yang menjadi target. Dalam serangan DOS, penyerang sering menggunakan botnet, yaitu jaringan komputer yang terinfeksi dan diambil alih oleh penyerang, untuk mengirimkan lalu lintas yang berlebihan ke sistem target. Hal ini dapat mengakibatkan sumber daya sistem habis digunakan, seperti bandwidth, kapasitas memori, atau daya pemrosesan sehingga sistem tidak dapat merespons permintaan yang sah. Untuk melindungi diri dari serangan DOS, penting untuk menerapkan langkah-langkah keamanannya. Yang pertama itu ada menerapkan firewall yang kuat dan konfigurasi jaringan yang tepat. Yang kedua, memperbarui dan mengamankan perangkat lunak dan sistem operasi secara teratur. Yang ketiga, menggunakan alat deteksi dan pencegahan serangan DOS yang dapat mengidentifikasi pola lalu lintas yang mencurigakan. Yang keempat, menggunakan layanan cold atau layanan hosting yang memiliki perlindungan terhadap serangan DOS. Yang kelima, memantau lalu lintas jaringan dan kinerja sistem untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. Yang keenam, menggunakan teknik pengolahan bandwidth untuk membatasi dan mengontrol lalu lintas masuk yang tidak biasa. Yang ketujuh, menerapkan tindakan pencegahan yang tepat seperti membatasi akses ke sumber daya penting atau menggunakan sistem proteksi yang dirancang khusus untuk serangan DOS. Nah, jadi kesimpulan, serangan denial of service atau DOS adalah upaya untuk membuat sistem atau jaringan menjadi tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi diri dari serangan DOS dan memastikan ketersediaan sistem yang stabil dan aman. Sekian. Rootkit adalah jenis perangkat lunak berbahaya untuk dirancang untuk secara diam-diam mendapatkan akses ke sistem komputer dan menyembunyikan keberadaannya dari pengguna dan perangkat lunak keamanan. Rootkit digunakan untuk berbagai tujuan jahat seperti mencuri informasi sensitif, mengendalikan sistem secara jarak jauh, menciptakan backdoor untuk akses ilegal, atau memfasilitasi serangan lanjutan lainnya. Salah satu karakteristik utama dari rootkit adalah kemampuannya untuk menyembunyikan keberadaannya dan aktivitasnya dari pengguna dan perangkat lunak keamanan yang berjalan di sistem. Mereka dapat mengubah berkas sistem, memodifikasi peta memori, menyembunyikan proses dan file yang terkait dengan rootkit secara mengelabui alat-alat deteksi malware. Untuk melindungi sistem dari rootkit, berikut adalah beberapa tindakan pencegahan yang dapat diambil. Yang pertama, memastikan sistem operasi dan perangkat lunak terbaru selalu dipengaruhi dan patch keamanan terbaru. Kedua, menggunakan solusi keamanan yang kuat termasuk antivirus dan perangkat lunak anti malware. Ketiga, menghindari mengklik tautan yang mencurigai atau mengunduh file yang tidak dipercaya. 4. Memeriksa sumber unduhan yang sah dan menghindari situs web yang tidak terpercaya. Dalam kesimpulannya, rootkit adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang mampu menyembunyikan keberadaannya dan memberikan akses yang tidak sah ke sistem. Penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat dan menggunakan perangkat lunak keamanan yang kuat untuk melindungi sistem dari serangan rootkit dan ancaman malware lainnya. Keylogger adalah
jenis perangkat lunak atau perangkat keras yang dirancang untuk merekam setiap ketukan atau input keyboard yang dilakukan oleh pengguna pada suatu sistem. Keylogger dapat digunakan dengan niat jahat untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya. Keylogger dapat menyebabkan pencurian identitas, penipuan keuangan, atau pelanggaran privasi yang serius. Untuk melindungi diri dari keylogger, berikut adalah beberapa tindakan pencegah yang dapat diambil. Yang pertama, memastikan sistem operasi dan perangkat lunak selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Kedua, menggunakan solusi keamanan yang kuat termasuk antivirus dan perangkat lunak anti-malware yang mampu mendeteksi dan menghapus keylogger. Ketiga, memeriksa sumber unduhan yang sah dan menghindari pengunduhan file yang tidak dipercaya. Keempat, memperhatikan tanda-tanda aktivitas yang mencurigakan pada sistem seperti performa yang melambat atau kesalahan yang tidak terbiasa. Nah, kesimpulannya, keylogger adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang merekam ketukan keyboard pengguna. Penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat dan menggunakan perangkat lunak keamanan yang kuat untuk melindungi diri dari keylogger dan menjaga kerahasiaan informasi sensitif. Nah, kesimpulannya adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang mampu menyembunyikan keberadaannya dan memberikan akses yang tidak sah ke sistem. Penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat dan menggunakan perangkat lunak keamanan yang kuat untuk melindungi sistem dari serangan rootkit dan ancaman malware lainnya. Phishing adalah bentuk penipuan online di mana penyerang mencoba untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya dengan mengaku sebagai entitas terpercaya atau lembaga yang dikenal. Mereka seringkali menggunakan metode seperti mengirim email, pesan teks, dan membuat situs web palsu untuk menipu orang-orang agar mendapatkan informasi tersebut. Nah, tujuan utama para pelaku phishing adalah untuk mencuri identitas. Mereka melakukan penipuan keuangan atau mengakses akun pengguna yang sah. Mereka seringkali menggunakan teknik manipulasi psikologis dan membuat pesan atau situs web mereka terlihat seolah-olah berasal dari sumber yang dapat dipercaya seperti bank, layanan perusahaan, atau situs web populer. Untuk melindungi diri dari serangan phishing ini, nah, kita harus selalu waspada terhadap permintaan informasi pribadi yang tidak terduga melalui email, pesan teks, atau telepon. Nah, berikut adalah beberapa tips yang dapat menghindari kita dari jebakan phishing. Yang pertama, jangan pernah memberikan informasi pribadi atau keuangan melalui email atau pesan teks terlepas dari seberapa meyakinkan dan mendesaknya permintaan tersebut. Yang kedua, periksa alamat email, pengirim, dan URL situs web dengan cermat dan memastikan bahwa mereka autentik dan sah. Perhatikan tanda-tanda peringatan seperti kesalahan ejaan, domain yang mencurigakan, atau tampilan yang tidak profesional. Yang ketiga, jangan klik tautan yang diberikan dalam email atau pesan teks yang mencurigakan. Lebih baik untuk memasukkan URL secara manual ke peramban web. Yang keempat, pastikan Anda menggunakan perangkat lunak keamanan yang terbaru dan firewall yang diaktifkan pada perangkat Anda. Yang kelima, selalu periksa riwayat transaksi keuangan secara teratur dan periksa aktivitas yang mencurigakan. Yang keenam, berhati-hatilah terhadap iming-iming hadiah atau penawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jika sesuatu terlalu bagus untuk dipercaya, maka jangan dipercaya. Nah, kesimpulannya, phishing adalah bentuk penipuan online yang berusaha untuk mendapatkan informasi sensitif dengan mengelabui orang agar mengungkapkannya. Penting untuk kita selalu waspada dan mengikuti praktek keamanan online yang baik untuk melindungi diri dari serangan phishing ini. Pharming adalah serangan yang bertujuan untuk mengalihkan lalu lintas pengguna dari situs web yang sah ke situs web palsu atau mengarahkan mereka ke server yang dikendalikan oleh penyerang. Serangan pharming mengacu pada teknik manipulasi DNS atau domain name system atau host file pada sistem pengguna untuk mengarahkan mereka ke situs web palsu tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Yang membedakan pharming dari phishing adalah bahwa dalam pharming pengguna diarahkan ke situs web palsu tanpa perlu mengklik tautan atau menerima pesan teks yang mencurigakan. Mereka diarahkan secara otomatis melalui manipulasi DNS atau host file
yang membuat serangan ini lebih sulit untuk dideteksi oleh pengguna. Untuk melindungi diri dari serangan farming, berikut adalah beberapa tindakan pencegahan yang dapat diambil. Yang pertama yaitu memperbaharui sistem operasi perangkat lunak dan perangkat jaringan dengan patch keamanan terbaru. Yang kedua, menggunakan perangkat lunak keamanan yang kuat yang dapat mendeteksi dan menghalangi serangan farming. Yang ketiga, memverifikasi alamat URL situs web sebelum memasukkan informasi sensitif. Perhatikan tanda-tanda peringatan seperti perubahan ejaan tanda-tanda HTTPS yang hilang atau sertifikat keamanan yang tidak valid. Yang keempat, menggunakan server DNS yang terpercaya dan memeriksa pengaturan DNS pada router dan perangkat jaringan. Yang kelima, menghindari mengklik tautan yang mencurigakan atau mengunduh file yang tidak terpercaya. Yang keenam, menggunakan perangkat keras jaringan yang aman seperti firewall atau router yang dikonfigurasi dengan benar. Dalam kesimpulannya, serangan farming bertujuan untuk mengarahkan pengguna ke situs web palsu atau server yang dikendalikan oleh penyerang. Penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat dan memastikan pengaturan DNS dan host file yang aman untuk melindungi diri dari serangan farming dan menjaga keamanan informasi pribadi. Sniffing adalah teknik yang digunakan untuk memantau dan menangkap lalu lintas data yang dikirim melalui jaringan. Sniffing dapat dilakukan dengan perangkat lunak atau perangkat keras khusus yang memungkinkan penyerang untuk mengakses dan memeriksa paket data yang dikirimkan melalui jaringan, termasuk informasi sensitif seperti kata sandi, informasi keuangan, atau data pribadi. Sniffing dapat dilakukan secara pasif tanpa mempengaruhi lalu lintas data yang sedang berlangsung. Untuk melindungi diri dari serangan sniffing, pengguna dapat mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, menggunakan protokol komunikasi yang aman seperti HTTPS untuk mengenkripsi lalu lintas data. Yang kedua, menggunakan perangkat lunak keamanan yang kuat yang dapat mendeteksi dan mencegah serangan sniffing. Yang ketiga, memastikan sistem atau SO perangkat lunak dan perangkat jaringan diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Yang keempat, menggunakan jaringan yang aman terenkripsi seperti jaringan Wi-Fi dengan protokol WPA2 atau WPA3. Yang kelima, menghindari mengirimkan informasi sensitif melalui jaringan publik atau hotspot Wi-Fi yang tidak dipercaya. Yang keenam, mengaktifkan firewall dan mengatur kebijakan keamanan yang kuat pada perangkat jaringan. Spoofing adalah teknik di mana penyerang memalsukan identitas atau sumber asli dari paket data atau komunikasi. Ada beberapa jenis spoofing, termasuk IP spoofing, email spoofing, dan DNS spoofing. Spoofing dapat digunakan untuk berbagai tujuan jahat, seperti menyembunyikan identitas penyerang, memanipulasi lalu lintas data, atau melakukan serangan phishing. Misalnya, dalam IP spoofing, penyerang dapat memalsukan alamat IP mereka untuk membuatnya tampak berasal dari sumber yang sah, sehingga mereka dapat mengelabui sistem untuk menerima paket data yang tidak sah. Untuk melindungi diri dari serangan spoofing, berikut adalah beberapa tindakan pencegahan yang dapat diambil. Yang pertama, menggunakan solusi keamanan yang kuat, termasuk firewall, antivirus, dan perangkat lunak anti-malware yang dapat mendeteksi dan mencegah serangan spoofing. Yang kedua, mencegah sistem operasi dan perangkat lunak diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Yang ketiga, memverifikasi dan memvalidasi sumber atau mengirim sumber percayai atau merespon komunikasi yang diterima. Yang keempat, memperhatikan tanda-tanda peringatan seperti alamat email yang mencurigakan, tautan yang mencurigakan, atau informasi yang tidak konsisten. Yang kelima, menggunakan protokol keamanan yang kuat seperti penggunaan tanda tangan digital atau enkripsi data. Yang keenam, menggunakan DNS server yang terpercaya dan memeriksa pengaturan DNS pada perangkat. Nah, jadi kalian udah tahu kan jenis-jenis serangan sistem informasi. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai jumpa. Bersama teman
mengganggu.